Ning, dipersilahkan. Hening selesai. Baik. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang pada kesempatan hari ini bisa berkumpul bersama-sama kita untuk kita dengar sharing bersama dari pembicara kita kali ini, yaitu Bu Junior dengan Bu Evelyn. Ya, ini webinar grup maju ini, ya mungkin bagi Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar, ada yang belum. Nih sedikit saya izin perkenalkan tentang grup maju ya Bapak Ibu secara sekilas. Eh, saya izin share screen. Iya. Oh, Oke. Alha. Nah, eh, baik. Bapak Ibu semua, grup maju itu terdiri dari Bank Maju, Koperasi Maju, ClickCair, dan ASI. Dan webinar ini kita adakan untuk para nasabah Bank Maju, anggota Koperasi Maju, borrower dan lender dari ClickCair dan ASI. Jadi kita sedikit perkenalkan, Bank Maju itu adalah BPR ya, yang bergerak di bidang perkreditan di Tangerang, yang didirikan di 2006. Dan kemudian juga Koperasi Maju ya yang didirikan di 2012, kita bergerak di bidang simpan pinjam. Dan ada klik cair peer to peer lending yang sudah didapat izin dari OJK langsung ya, ini kita berdiri sejak 2018. Dan yang terakhir adalah kita ada Indonesia School of Entrepreneurship, perusahaan pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan dan inkubasi wirausaha ya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi webinar grup maju ini adalah sebagai dalam rangka untuk berbagi ya dari antara anggota ya kepada para member-member yang dari grup maju. Dan pada kali ini kita sangat berbahagia sekali bisa berkesempatan untuk mengundang dua pembicara, yaitu ada Ibu Junior ya, beliau merupakan istilahnya aktivis sagu ya. Beliau menjalani usaha saat yang dengan merek Sagumi. Nanti secara detail nanti Bu Juni akan memperkenalkan diri ya. Dan kemudian pembicara berikutnya kita ada Bu Evelyn, yaitu beliau adalah pemilik dari bisnis makanan ya catering dengan nama Dapur Odai. Nah, agak uniknya namanya Odai ya. Nah, kenapa nanti Odai namanya, nanti Bu Evelyn akan bercerita. Dan pada kali ini kita akan mengangkat tentang melejitkan bisnis dengan berkolaborasi. Nah, karena ini terangkat dari kita Bu Junior ya mendirikan usaha Sagumi ini sejak 2018. Dan saat ini produk beliau ini sudah merambah kemana-mana ya, ke berbagai daerah, bahkan juga ada sampai ke luar negeri. Dan dari perjalanan bisnis Bu Junior ternyata sangat terbantu dengan banyaknya berbagai pihak, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Karena ini kita sadarin bahwa UMKM itu sangat membutuhkan kolaborasi sehingga usaha mereka bisa berkembang. Nah, oleh karena itu kami sangat senang sekali bisa berkesempatan untuk mengundang Bu Junior dan Bu Evelyn ya. Nanti mereka akan bercerita tentang pengalaman mereka langsung nih dan apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa bersama-sama mengembangkan bisnisnya. Sedangkan Bu Evelyn ini adalah salah satu partner dari Bu Junior ya. Beliau itu adalah salah satu customer lah gitu, customer. Tapi dengan kolaborasi antara Bu Junior dengan Bu Evelyn ternyata memberikan dampak yang signifikan kepada Bu Evelyn. Sedikit bocoran ya, yang dulunya itu dia Bu Evelyn itu order barang Bu Junior itu dari 2 karton, hingga sekarang itu per bulan ya Bu Bu Evelyn sudah rutin order dari Bu Junior itu 16 karton. Nah, dari pertumbuhan ini kita bisa lihat bahwa ini ternyata kolaborasi ini punya dampak yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama dengarkan ya sharing dari Bu Junior maupun Bu Evelyn ya. Nanti untuk sesi pertama ini kita akan bersama-sama dengarkan cerita-cerita lagi nih dari Bu Evelyn dulu nih. Bu Junior maaf, Bu Junior. Baik, waktu dan tempat kita silakan kepada Bu Junior bisa sedikit bercerita-cerita dengan kita. Ya, selamat pagi Pak Hendrik. Selamat pagi teman-teman Koperasi Maju. Selamat pagi juga teman-teman webinar. Perkenalkan saya Junior. Saya member Koperasi Maju itu dari tahun 2018, sorry. Koperasi Maju itu ada beberapa milestone yang kami berkontribusi gitu ya. Yang pertama itu adalah
Koperasi Maju itu menjadi tempat launching Sagumi yang pertama. Pada saat Sagumi itu pertama kali di launching untuk istilahnya kita untuk tes market dulu produk ini bisa diterima atau enggak, yaitu pada saat Bazar Koperasi Maju 2019 gitu. Jadi di sini tuh kita cuma sharing ya perjalanan Sagumi aja gitu. Siapa tahu ada beberapa value yang bisa Bapak atau Ibu adopt gitu karena belum tentu bisnisnya sama gitu ya. Oke, mungkin saya bisa share screen ya Pak. Sudah bisa Bu, silakan Bu. Sudah jadi co-host harusnya. Ya, sudah ya. Oke, udah ya. Sudah. Mungkin belum full screen sih Bu. Oke, sebentar. Sudah full screen. Sudah. Oke, udah ya. Oke. Ya. Jadi journey kami itu akhirnya sekarang sampai ke tujuan kami untuk memperkenalkan sagu ya ke dunia, bahwa sagu itu adalah produk kearifan produk lokal Indonesia, sehat dan berkesinambungan gitu ya. Dan itu sangat membantu untuk pangan dunia saat ini. Jadi perjalanan ini kita mulai pada tahun 2015 pada saat saya survei pabrik sagu yang dibangun teman saya di Papua, di Sorong, tepatnya di Desa Kais. Nah, pada saat itu perjalanan dari Jakarta ke Sorong itu sangat lama, jadi kita mesti flight dulu ke Sorong Barat, terus kita lanjut transportasi darat gitu ya. Terus setelah itu kita lanjut lagi dengan transportasi laut gitu ya. Nggak seperti sekarang ya, infrastruktur mungkin udah bagus sekali dibangun oleh Pak Jokowi gitu. Nah, selama perjalanan itu kami harus membawa beberapa akomodasi gitu loh ya. Jadi ada Bapak Ibu bisa melihat di sini ada mie instan, ada telur gitu ya. Dan memang sangat terisolasi daerah tersebut. Jadi itu pabrik sagu yang dibangun oleh perhutani. Nah, cuma pada saat itu kita udah melihat ternyata di Papua itu banyak loh hutan sagu gitu ya. Udah ada mulai rasa ingin tahu gitu ya. Kenapa ya kita selama ini tidak terlalu mengenal sagu gitu loh. Padahal kita tahu bahwa makanan pokok teman-teman Indonesia Timur itu adalah sagu gitu. Kemanakah sagu saat ini gitu. Cuma saat itu masih berupa pertanyaan-pertanyaan aja gitu ya. Belum terlalu serius gitu. Nah, terus di tengah perjalanan itu kadang kami karena kelelahan, kami biasanya suka turun gitu ya, minum air kelapa dengan masyarakat setempat gitu. Biasanya kita barter tuh dengan mie instan gitu. Nah, iseng-iseng kita lihat gimana sih cara penduduk setempat itu mengolah sagu. Ya ternyata seperti inilah teman-teman. Jadi mereka masih menokok secara tradisional gitu ya. Nah, cuman apa yang kita lakukan saat ini ya cuma iseng ya, maksudnya cuma mampir lah gitu ya. Cuman kita pelajari, oh ternyata segitu beratnya ya, habis ditokok secara konvensional, mesti diperas dan semuanya itu sangat tradisional gitu. Nah, terus jadi waktu itu kita merasa, oh mungkin inilah salah satu sebabnya kenapa sagu Indonesia itu masih belum bisa berkompetisi karena prosesnya masih sangat konvensional, terus produktivitasnya rendah, harga nggak kompetitif, kualitasnya juga tidak stabil gitu ya karena ya itu dilakukan secara istilahnya home industry gitu. Nah, salah satu fakta lagi itu adalah kita melihat bahwa Jepang ya yang tidak punya satu pohon sagu itu mempunyai data penelitian yang begitu lengkap gitu. Jadi kalau kita muncul di pameran internasional tentang sagu gitu ya, yang banyak berbicara justru orang Jepangnya gitu dengan data penelitian yang begitu lengkap dan subjek penelitian mereka itu adalah hutan sagu di Papua gitu. Bahkan di Jepang itu mereka punya yayasan sagu yang didanai oleh pemerintah. Ini kita dapatnya dari literasi. Saya validasi dengan ada satu mahasiswa S2 yang di Jepang juga share hal yang sama. Dia tahu sagu Indonesia gitu ya, tapi justru dia heran kenapa di Jepang itu justru punya pusat penelitian tentang sagu. Jadi dia tertarik S2-nya di Jepang itu ya tentang sagu dan dia saat ini intens berkomunikasi dengan kami gitu. Gitu ya. Jadi banyak orang Indonesia sebenarnya itu merupakan produsen sagu terbesar di dunia, tapi justru kita mengenal sagu itu justru dari negara luar gitu ya. Nah, terus teman-teman mungkin banyak yang bertanya gitu, sagu itu seperti apa ya pohonnya ya gitu. Nah, seperti inilah teman-teman, seperti kelompok palem-paleman gitu ya. Jadi dia tumbuh di daerah rawa-rawa, aliran sungai gitu ya. Terus
sagu itu menjadi makanan pokok bagi teman-teman di Indonesia Timur. Kita juga tahu bahwa teman-teman di Kepulauan Riau itu udah mengolah sagu menjadi mie, tapi mie basah gitu. Nah, terus kita juga lihat penyebaran sagu di Indonesia. Jadi Indonesia itu hutan sagu terluas di dunia. Jadi dari 6 juta hektar hutan sagu di dunia itu 5,5 juta hektar itu ada di Indonesia gitu. 80%-nya ada di Papua. Tapi kalau kita lihat dengan pangan kita saat ini atau pola konsumsi kita saat ini kok lebih banyak ya didominasi oleh makanan impor berupa gandum, terigu gitu ya. Jadi ini beberapa fakta gitu yang membuat kayaknya sagu ini menarik nih untuk dieksplor gitu. Nah, tadi kita lihat bahwa sagu itu adalah produk kehutanan gitu ya. Nah, kenapa? Kita lihat di sini kalau misalkan Indonesia membutuhkan 30 juta ton beras gitu ya per tahun, itu diperoleh dengan membuka 12 juta hektar sawah. Tapi kalau misalkan dengan bisa di shifting dengan sagu, itu cuma perlu 1 juta hektar gitu. Jadi penggunaan lahannya bisa dikurangin. Artinya ya lebih banyak zona hijau gitu. Terus dengan stok pangan sagu di Indonesia sebenarnya itu bisa memberi makan 1 miliar jiwa. Jadi ini menjawab pertanyaan kenapa ya Jepang yang tidak punya sagu 1 batang pun itu mereka punya data penelitian begitu lengkap. Jadi sebenarnya mereka sedang mencari pangan alternatif. Itu bisa terjawab kembali pada saat ya pandemi ini gitu ya, di mana negara itu membatasi ekspor gitu karena memprioritaskan pangan dalam negeri gitu. Nah akhirnya sekarang ternyata Indonesia tuh punya loh kearifan pangan lokal gitu berupa sagu. Yang kedua pada saat Ukraina dengan Rusia ini, di mana Ukraina itu adalah Rusia ya itu adalah penghasil gandum terbesar gitu. Akhirnya sekarang kan harga terigu meningkat nih. Nah ini balik lagi memberikan jawaban bahwa yuk kita kembali ke kearifan pangan lokal kita gitu. Seperti itu. Jadi ini beberapa fakta yang membuat kita melihat sagu itu sebagai sesuatu yang sangat seksi gitu saat ini ya. Nah terus dari segi iklim itu ternyata hutan sagu itu penyerapan CO2-nya itu paling tinggi di antara tanaman yang lain. Jadi ini sebenarnya mengurangi pemanasan global gitu. Nah, akhirnya kita mulai proyek menurut saya cukup gila gitu ya untuk sagu, di mana itu makanan yang nggak populer gitu. Itu kita mulai di tempat yang terjangkau. Jadi walaupun kita tahu bahwa hutan sagu itu terluas itu ada di Papua, tapi kita mulai dari Bangka gitu. Kalau kita lihat kan kayaknya Bangka itu nggak masuk ya ke spot yang ada hutan sagunya ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi ada sih beberapa spot juga yang bisa kita, istilahnya kita mulai dulu deh daripada terlalu jauh ke Papua gitu. Nah, jadi seperti inilah komunitas sagu yang ada di Bangka. Jadi ini dikelola oleh masyarakat setempat gitu ya. Jadi pohon sagu itu dipanen, kulit empelurnya itu dilepas, terus ditransfer ke pabrik kami gitu. Oke, seperti nanti saya akan putarkan video untuk lebih jelasnya proses produksinya seperti apa. Jadi menjawab pertanyaan kenapa ya sagu Indonesia itu nggak bisa naik level gitu ya, pertanyaannya mungkin karena harus integrasi. Jadi produksinya dibuat sangat modern. Jadi kita bisa klaim bahwa ini pabrik sagu termodern di dunia saat ini. Gitu. Nah, teknologinya itu kita adopt teknologi Eropa dari pati kentang. Tapi pabrik ini secara keseluruhan dibangun oleh istilahnya karya anak bangsa lah gitu. Ya nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau mampir ke Bangka, boleh mampir ke pabrik, kita akan bawa ke istilahnya tour. Pak Henry kayaknya dengan beberapa tim dari Klik Cari udah pernah sih ke sana. Gitu. Nah, secara legalitasnya juga kita persiapkan, ada BPOM, ada halal gitu ya. Jadi kita mau mengangkat sagu Indonesia ini untuk siap untuk ekspor. Oke. Nah, terus kebaikan sagu itu kita komunikasikan bahwa sagu itu gluten free loh, terus non GMO. Jadi ini bukan rekayasa genetik. Kenapa? Karena itu produk kehutanan gitu ya. Terus itu low GI. GI itu maksudnya glycemic index ya. Jadi ini bagus buat orang-orang yang diet gula darah gitu ya. Dan high resistance starch. Resistance starch itu maksudnya
dia tinggi, jadi memungkinkan bakteri prebiotik itu tumbuh subur gitu loh di saluran pencernaan kita gitu ya. Jadi mengurangi masalah-masalah pencernaan. Nah, ini pengertian-pengertian gluten free dan sebagainya udah saya jelasin. Ini menarik nih. Kalau teman-teman ada yang terdiagnosa diabetes, itu biasanya dicari itu adalah belas merah ya. Padahal sebenarnya sagu itu GI-nya lebih rendah gitu loh dibandingkan dengan beras merah gitu ya. Ini resisten starchnya juga udah saya jelasin. Ya, ini sagu resisten starchnya itu paling tinggi dibandingkan yang lain gitu. Nah, setelah kami udah selesai nih proyek tepung mengkonvert proses tradisional menjadi proses modern, itu ternyata masalah nggak selesai. Pada saat kita bawa ke market gitu ya, itu teman-teman banyak bertanya, sagu itu apa ya? Sama nggak dengan tapioka dan sebagainya. Padahal dari sumber bahan bakunya aja udah beda. Tapioka itu dari singkong, sagu itu dari pohon sagu rumbia gitu. Ya, tapi ya itulah fakta yang harus kita dapatin. Ternyata ada yang hilang gitu ya, sagu sebagai kearifan pangan lokal gitu dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Jadi kita berpikir lagi nih, ini gimana caranya ya mendekatkan sagu dengan kesehariannya masyarakat gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa Indonesia ini market mie instan itu nomor 2 di dunia setelah China. Gitu ya, kita bisa lihat. Akhirnya mengapa kita nggak mengkombinasikan antara sagu dengan mie instan, sesuatu yang sangat disukai oleh market Indonesia. Jadi itu cikal bakal lahirnya sagu mie gitu. Kelihatan nggak? Ada. Kelihatan ya fotonya ya? Kelihatan sih. Nah, ini kan ini hasil olahan dari Bu Evelyn. Awalnya ya itu ya mie ayam Ya, gitu kan. betul. Terus tak maju lagi Terus terus ada ini kan? setelah Betul. yang terakhir itu baru bisa macam-macam. Nah, ini Ifumi Produk dari terakhir. sagu noodle. Ya, Iya. ya kan? Ini Ifumi. Heeh. Terus ini salad, Bu. Ada salad mie ya. Salad mie. Ada salad mie. Oke. Macam Terus saya ini bikinnya. Kemarin saya bikin aglio olio. Saya bikin mm-mm. mie apa ramyun gitu. Ya, macam-macamin lah. Mau bikin mie kangkung nanti. Coba bikin mie kangkung belum. Soto mie udah, sop mie udah. Ya, Saya ini belum. kemarin ada bakso, sagu noodle dengan bakso, soto, Iya. sup kambing dan sebagainya gitu ya. Nah, dibikin begini aja juga enak gitu. Ya enak semua. Saya nggak Betul. bosan loh. Tiap hari udah berapa banyak. 4 tahun. Sama bone broth itu gampang sekali itu. Saya bikin bone broth kan juga tiap itu mie itu selalu pakai kuahnya bone broth loh. Jadi saya nggak pakai air biasa. Jadi nutrisinya tuh tambah lah. Kan mie sagu tuh kan istilahnya 0 ya, nggak ada gluten, nggak dapat, tapi itu tawar. Nah, dikasih gitu kan jadi ya sehat lah, kenyang itu makan satu satu itu aja sudah cukup. Macem-macemin. Nanti aku share lagi kapan-kapan. Ya, siap, Bu. Ya. Bu Evelyn mau ngajarin kan, siap teman-teman yang mau ini ngolah gitu, mungkin Bu Evelyn mau buka kursus atau gimana gitu. Enggak lah buka kursus sih. Boleh aja nanya, nanti diajarin. Siap, Bu. Karena terus terang ini kita di Bali ya, di Bali itu ada reseller yang juga ada konsep yang sama. Jadi beliau buka kafe gitu, nanti bahan bakunya itu ya sagu noodle, diolah dengan makanan yang udah siap saji gitu. Iya. Yang sekarang ini bagus loh produknya, saya akuin beneran. Ya, makasih Bu atas masukannya. Jempol 2. Untuk sagu ya, yang orang bilang apa lengket itu enggak loh. Betul. Bener-bener bagus. Dan sagunya saya pakai juga buat bikin gorengan gitu sekali-sekali. Saya jarang makan gorengan sih. Ya.
Jadi Bapak Ibu semua ya, ini tadi pembicara-pembicara itu seperti itulah biasa. Kemarin juga tiap kali kita pertemuan dengan Bu Junior sama Bu Evelyn, saat meeting persiapan untuk webinar, taunya ini Junior ada gini, ada masukan gini nih, langsung oke, saya catat. Nah, inilah yang menariknya ya antara kolaborasi Bu Junior sama Bu Evelyn gitu ya. Dan memang satu hal yang kita tangkep ya, Bu Junior sama Bu Evelyn ya adalah Sagumi sama Dapur Oda ini memiliki diferensiasi yang sangat unik ya, sangat berbeda sekali bahwa sudah jelas bahwa customernya mau kemana sehingga tidak terjebak dengan seperti yang tadi Bu Junior ngomong bahwa yang masuk ke bisnis sagu itu sudah banyak gitu, bahkan konglomerasi gitu kan. Dengan begitu kan, dengan segala keterbatasan modal semacamnya kan tetap gimana bisnis itu tetap jalan gitu ya, tapi juga tidak lepas dari misi awalnya yaitu gimana mengedukasi sagu gitu. Bahkan juga ternyata dari produknya si Junior ini ya ternyata membantu Bu Evelyn. Akhirnya Bu Evelyn juga bisa banyak kembangin produk-produk tadi, bisa ya Bapak Ibu lihat ya, ada Dan banyak macam-macam foto ya. banyak. Ya. Dan serunya adalah keterbukaan dari Bu Junior sama Bu Evelyn ya tentang gimana sih sama-sama kembangin gitu. Bu Junior juga sangat terbuka gitu ya bahwa oh iya nanti setahu saya kan kayaknya tadi sebelumnya Ci Junior juga ada sempat ngomong ya bahwa awalnya tes dari sampel hasilnya nggak jadi, ternyata Bu Evelyn ada gimana gitu. Bener nggak gitu ya? Iya. Ya, jadi pada saat kita take out terigu 20% itu jadi 100% full sagu, itu memang teksturnya itu jadinya awalnya itu lunak sekali. Nah, Masak diolah ke Bu Evelyn itu kok kayaknya jadinya jelek gitu loh, lodoh gitu. Ya kan, akhirnya kita review lagi di internal gitu. jadi saya bilang ini kok 3 menit kan ya, biasa 3 menit 2 menit gitu. Kok udah hilang gitu loh. Waduh, udah jadi banyak bulu-bulunya gitu. Jadi bubur, Bu. Tapi saya pernah buat, ya saya belum kasih lihat ya. Saya sampai mau kepengen makan kroket ya. Itu mie sagu saya tumbuk buat balurnya. Karena apa? Kita nggak bisa makan itu kan, breadcrumb itu nggak bisa makan kan dari terigu. Saya akali anak bilang, Mam udah jadi kroketnya itu dari apa? Bukan dari kentang. Kentang pun kita nggak bisa makan. Jadi pakai ubi jalar. Ya, ubi jalar dikasih sagu, diadukin, ya jadilah itu. Sekarang udah jadi licin, saya goreng kisut. Ya, jadi saya aduh kok jelek sekali ya. Mam pakai apa dong? Ya sudah mie sagu yang patah-patah deh. Beli di blend sebentar gitu, di blend. Jadi bagus gitu loh. Cuma nggak tahan aja ngerjainnya. Iya, saya mau dong lagi dong Lin. Aduh, aku nggak kuat juga sih. Bu, boleh tuh keluarin buku resep sagu gitu, nanti diterbitkan. Serius Bu, serius. Ya kan? Kan Ibu udah research. Tinggal dicatat aja sama Noni lah nanti gitu. Iya. Karena belum ada Bu. Papinya nih nyuntik Ya, itu. karena belum ada kan buku resep dari sagu. Gitu. Sagu. Kan ada bikambon bisa, coba pakai gula kan. Susahnya kita nih nggak boleh pakai gula. Ya, ya. Pakai gula banyak bisa diolah loh. Betul. Nggak bisa pakai gula aren gitu. Ya. Ya nggak bisa, atau itu Florentine masih bisa lah, tapi saya jarang pakai lah, gula aren aja pakainya. Ya sementara ya masakan aja dah, jadi kan untuk sarapan bisa, untuk makan malam kalau saya males siang saya makan nasi 1 kali, kalau malam saya kalau nggak pagi salad biasanya, kalau ini mau gini pagi udah salad, malamnya mie, kalau paginya mie sorenya salad sama jus sayuran gitu aja, saya nggak makan macam-macam kok. Makanya saya mah clean eat, perutnya bersih, nggak ada gerd gitu, nggak ada. Ini bagus, dingin, perutnya tuh bener dingin loh. Makanya kan saya stok juga. Ya mau nanya sekalian ya, sagunya kok bisa dibikin papeda nggak ya? Bisa, Sama nggak? tepung pati sagunya bisa. Bisa kan? Bisa. Oh, iya. Saya masih bawa dari Papua waktu itu kan saya bawa. Dia berwarna ya karena masih masih merah-merah pink. Ya, karena proses pengolahannya Bu. Nggak apa-apa, nanti saya kasih stempel aja Bu, pati sagu. Nanti coba diolah jadi papeda. Jadi papeda ya. Nanti saya mau coba gitu. Kalau saya masak ikan, saya mesti bikin gitu. Betul.
Boleh Wah, juga udah waktu makan siang nih, ngomong makanan pasti ah, lapar nih. makan mie sagu aja. Heeh. Makan Anak mie sagu. nyari mau makan mie sagu. Aduh, Pak hari memang tiga asik ini ya. ya kenapa-napa loh. Saya udah pernah nyobain. Wow. Saya keluar pergi ya ke mana gitu. Saya mau makan ini saya takut, makanya itu saya takut. Ya udah, saya keluarin termos, saya seduh, saya tutup pakai bawa muk. Itunya bumbunya udah saya taruh di kantong yang kecil, itu pack yang kecil. Masukin udah saya makan gitu aja. Hmm. Jadi nggak ini, nggak apa, nggak ribet. Saya bilang, ayo makan mie sagu tuh nggak ribet loh. Kalau yang bisa pakai cup lebih enak ya. Karena saya Ya, nggak bisa pakai cup, jadi ya betul. betul-betul plain gitu. Jadi mesti diolah. Ya udah gampang, nggak usah ribet mau pakai kompor, nggak pakai apa, nggak apa-apa. Kita bikin aja air mendidih yang penting ya, air mateng, air Betul. panas. Itu lebih bagus sih. Lebih baik seduh dengan air mendidih daripada air dispenser. Iya, Gitu. saya nggak pernah, saya nggak punya dispenser, jadi pakainya air mendidih aja. Karena saya geli pakai dispenser. Ada tikus makan minum-minum gitu loh, jadi saya nggak pernah Oh, pakai dispenser lihat. Oke, Iya. baik. Hmm. Nah, ini sudah seru nih ya. Dan kebetulan juga, ini beberapa peserta sudah mulai seru juga nih. Ada mulai mengobrol pertanyaan. Sejauh ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Oke, baik. Nah, Bu Junior sama Bu Evelyn, kita mulai masuk ke sesi tanya jawab ya untuk Iya. ini ya. Oke. Nah, ini kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penanya nih. Ya, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama ya ini dari Bu Irna, ini mungkin dituju ke Bu Junior ya. Ibu, kenapa sagu tidak dibuat beras? Saya pernah cobain nasi sagu karena saat beras sagu mahal dan itu bagus buat penderita diabetes. Nah, gimana? Silakan Bu Junior. Ya, jadi pada saat kita develop produk itu kita ada beberapa pakem yang harus kita ikutin. Yang pertama itu adalah hasil akhirnya pasti harus enak, ya. Yang kedua itu proses pengolahannya itu nggak ribet gitu loh. Dan terus terang saat ini kami baru menemukan pakem itu untuk mie instan. Untuk beras saat ini memang kami masih ada kendala di proses pengolahannya. Itu kayaknya kita perlu merubah cara masak yang saat ini loh. Dan itu menurut saya masih PR ya untuk edukasi. Intinya sih gitu sih. Jadi mungkin nanti ada beras sagu, tapi ya itu kita lagi sempurnakan prosesnya supaya cara masaknya itu nggak berbeda jauh dengan yang eh, dengan cara masak beras biasa saat ini gitu. Mm-mm. Jadi satu sisi juga harganya masih mahal gitu. Mm-mm. Oh, oke. Berarti memang masih dari tahap untuk riset Masih ya untuk develop gimana. ya, masih tahap Mm, develop gitu karena memenuhi beberapa pakem. oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Ini ada namanya bila salah sebut gelar maaf ya. Ini mungkin Bapak Banda Bratanata ya. Bapak Banda Bratanata. Ini semangat nih, dia ada 3 pertanyaan. Oke, apa keunggulan sagu dibanding dengan tepung singkong? Ya, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Banda, yaitu apa beda sagu, tepung terigu dengan tepung tapioka dalam hal keunggulan masing-masing? Dan pertanyaan terakhirnya adalah, apakah produk sagu ini beda dengan Indomie dan Supermie? Oke, itu kira-kira. Oke, kalau perbedaan mie sagu dengan mie terigu ya kita nggak ngomong brand ya, kita ngomongnya mie terigu aja gitu ya. Mhm. Nah, jadi itu sagu itu gluten free gitu, Pak. Siapa Pak Brata ya tadi ya? Pak Banda, Pak Oh, Pak Banda. Banda. Oke, Ya. mie sagu itu gluten free, terus GI-nya itu juga lebih rendah gitu. GI itu glycemic index gitu ya. Terus yang ketiga itu dia high resistance starch, Pak. Jadi memungkinkan bakteri prebiotik itu tumbuh subur di saluran pencernaan. Mungkin Bu Evelyn tadi sempat cerita beberapa hal, oh makan mie sagu itu adem. Nah, impact yang dirasakan konsumen itu mungkin perutnya adem loh gitu. Sebenarnya itu karena banyaknya bakteri prebiotik yang ada di saluran pencernaan kita. Jadi impact yang kita rasakan itu adalah terasa adem gitu. Tapi sebenarnya secara saintifiknya itu adalah karena high resistance starch. Intinya sih gitu sih, Pak. Jadi perbedaan antara mie terigu dengan sagu yang paling itu adalah gluten. Gluten itu cuma ada di produk gandum gitu ya, gandum terigu. Dan gluten itu sebenarnya nggak bagus buat saluran pencernaan kita karena gluten sendiri juga asal katanya itu glue, lem. Jadi lama-lama itu lem itu akan menutupi saluran pencernaan kita sehingga apapun nutrisi yang kita konsumsi itu nggak akan optimal
gitu loh, diserap oleh badan. Itu sebabnya beberapa komunitas autis, autoimun itu mereka menghindari makanan-makanan yang mengandung gluten. Intinya sih gitu sih, Pak. Oh, oke. Gitu. Nah, Nah, dan perbedaan antara mana sih makanan yang dipakainya dari sagu, mana yang dari tapioka gitu, itu tergantung sih Pak jenis makanannya. Jadi memang sama-sama fungsinya untuk memperbaiki tekstur, tapi kalau misalkan tapioka itu biasanya akan renyah kalau untuk makanan yang digoreng gitu. Jadi pemakaiannya itu beda gitu. Jadi untuk makanan-makanan yang sifatnya nggak digoreng itu lebih bagus teksturnya pakai sagu seperti bakso, siomay gitu. Tapi kalau misalnya pempek memang masih lebih bagus tapioka mm-mm, gitu. oke. Nah, baik, Bu Junior ini sama Bu Ipin ini ada ini mungkin lebih ke Bu Junior nih pertanyaannya. Ini ada eh, Ibu Indriati, ya Ibu Indriati. Dia tanyanya sudah siap ekspor Bu? Kalau secara legalitas sudah siap ekspor Bu Indriati. Untuk rasa juga kita udah coba di negara Kairo, Amerika, ya seperti yang tadi ya di share, sama di Taiwan itu juga secara rasa mereka bisa terima. Cuma memang ada beberapa negara yang menginginkan yang non MSG dan saat ini memang kita sedang develop Bu Indriati. Oh ya tadi ya terjemahan video testimoni itu adalah dia orang Taiwan. Sebenarnya dia nggak terbiasa untuk konsumsi mie instan karena dia tahu itu tidak sehat. Tidak sehat itu karena itu mengandung gluten sih, maksudnya mereka itu begitu. Cuma karena ini sagu, kita jelasin sagu itu gluten free, bla 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 gitu. Dia coba, dia mau coba karena ya itu positioning kami itu adalah gluten free dan rasanya dia bilang enak. Jadi nggak terlalu MSG-nya itu nggak terlalu strong gitu. Secara legalitas juga udah komplit sih Bu, ada BPOM dan halal gitu. Ya mungkin kemasannya lah. Kalau ekspor mungkin nggak bisa pakai cup. Saat ini kita lagi develop juga kemasan yang gazette pack. Jadi untuk ekspor memang ada beberapa yang harus diimprove lagi. Oke. Baik Bu. Nah, di sini wah ternyata banyak sekali yang berminat untuk menjadi reseller dari distributor. Ini ada satu pertanyaan nih. Ini dari namanya Karania. Sagomi apakah sudah masuk di Jakarta? Oke. Kalau belum, apakah saya boleh menjadi distributor nih? Justru reseller Sagumi itu mayoritas ada di Jakarta. Tapi anehnya tidak saling tumpang tindih. Jadi Ibu Karania silakan gitu loh. Jadi kita waktu itu kita sempat perhatikan kenapa ya nggak ada yang teriak gitu loh. Oh kenapa di sini lebih murah di sini enggak? Karena saya pikir setiap market channel itu udah pasti punya marketnya masing-masing. Jadi misalkan reseller saya itu ada yang unik-unik gitu ya. Yang pertama dia ada yang spesial jual produk Bangka gitu. Nah target marketnya itu adalah orang-orang Bangka kan. Jadi sekalian dia belanja. Ada juga yang jual alat lab. Bayangkan alat tes laboratorium gitu loh. Kita juga bingung. Kok dia mau ya jual Sagumi ya? Akhirnya kita nanya kan, kenapa gitu? Ya mereka sekalian belanja karena masih istilahnya masih align kan dengan kesehatan gitu loh. Jadi Ibu Karania nggak usah masalah aja gitu loh. Ya kan, kalau apalagi udah punya produk yang istilahnya udah ada target market yang loyal gitu, harusnya sih nggak tumpang tindih gitu. Oke. Baik. Nah, eh ini ada pertanyaan ke Ci Junia sama Bu Evelyn juga nih. Nah, boleh minta nomor handphonenya, Bu? Oke. Berarti ini Boleh, ada yang mau ngajak-ngajak kolaborasi. Baik, boleh. Bu apa? Mungkin Ibu ya, Willy Maria nanti kita akan via Japri ya untuk kontaknya gitu. Nah, oke. Dan berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Julita Puspa. Ya, pertanyaan begini. Saya saat ini memproduksi pangan olahan saya dengan tepung mokaf. Apa perbedaannya dengan tepung sagu karena sama-sama gluten free? Apakah dari tekstur atau dari rasa? Nah, mungkin Rasa. Ya, tekstur ya. Ibu harus coba sendiri sih Bu ke produk olahan Ibu karena saya juga nggak ngerti ya produk olahan Ibu seperti apa, tapi bisa aja dicoba. Tapi yang pasti saya pikir tepung mokaf lebih mahal ya daripada tepung sagu. Gitu. Itu yang hmm, pasti. Gitu. Cuman nanti setelah diadop ke produk olahan Ibu seperti apa ya? Apakah Ibu mesti adjust formulasinya ya? Harus try and error seperti saya sama Bu Evelyn try and error gitu loh. Karena nggak bisa formula yang sama dipakai untuk tepung mokaf maupun tepung sagu. oke. Mungkin dari Bu Evelyn ada mau tambahan untuk pertanyaannya? Eh, Ya gini ya, sebetulnya saya melanjut yang tepung mokaf itu ya. Kalau mokaf itu tuh dari singkong.
agak keras. Saya juga awalnya pakai tepung mokaf. Setelah ada sagu, ya sekarang saya pakai sagu aja lebih banyak. Nah, tapioka kadang-kadang, tapi sagu lebih lebih lembut sih buat. Saya kan produksi bakso juga, jadi kan harusnya pakai tepung itu. Pempek nggak bisa, pempek memang harus yang ada singkong. Karena kalau beda pembuatannya ya. Mokaf itu kan dimodifikasi, singkong yang dimodifikasi gitu. Sama sih gluten free, cuma memang betul Bu Yun itu keras. Kalau kalau mokaf tuh keras dibikin itunya. Oh, Ya oke. apalagi ya. Oke, langsung dapat apa tips dari pengalaman langsung ya. Oke. Nah, baiklah. Nah, untuk Bapak Ibu ya, ada beberapa pertanyaan pengen jadi reseller semacamnya. Ini nanti kita akan tampung, nanti kita akan komunikasikan dengan Bu Junior biar nanti bisa di kontak-kontak ya dengan Bu Junior ya. Nah, mungkin saya akan ke pertanyaan dari ada satu persa. Ini dari Bu Ivan. Ya, pertanyaan gini, ada dua. Ibu Junior jual tepung sagunya? Ya, dan pertanyaan berikutnya, saya jualan jenis-jenis tepung dan ada merek tertentu yang mencantumkan tepung sagu. Tapi saya ragu, eh, ragu salis, saya ragu salis sagu atau tidak. Oke. Eh, Ya, ya mungkin mungkin di kemasannya dicek lagi aja Bu. Misalkan ada beberapa. Jadi gini, ada beberapa daerah yang menyebutkan tapioka itu juga sagu. Jadi pati itu dianalogikan sebagai sagu gitu ya. Ya ini nanti tugasnya BPOM lah ya untuk supaya tidak bias gitu ya. Nah, cuma nanti Ibu coba cek aja. Misalkan nih merek ini gitu ya, di bawahnya itu ditulis nggak tapioka atau apa. Biasanya ada tuh walaupun mereknya misalkan sagu tani gitu ya, tapi di bawah itu tulisnya tapioka. Nah, kalau tapioka itu berarti dari singkong. Intinya sih gitu. oke. Baik. Nah, eh sejauh ini sih semua pertanyaan-pertanyaan kecuali yang ini minta kontak semacamnya kita akan berikan via Japri ya nanti untuk Bapak Ibu semua ya. Ini sepertinya dari sharing-sharing ini pada banyak yang tertarik juga untuk bisa kolaborasi sama si Junior sama Bu Evelyn nih ya. Nanti kita akan apa kita akan koordinasikan juga. Oke. Nah, mungkin sembari menanti bila apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang dari peserta lagi yang raise hand. Ya, eh mungkin kita dari Koperasi Maju juga ingin sedikit memperkuat lagi apa yang dilakukan oleh si Junior sama Bu Evelyn ya, bahwa ternyata terbukti ya bahwa dengan ternyata kolaborasi itu sangat membantu usaha gitu. Ya, itu kelihatan ternyata Bapak Ibu juga bisa dengar langsung ya dari pengalaman eh, Bu Junior mengembangkan produknya itu ternyata banyak dapat masukan-masukan dari orang-orang customer-customernya dan salah satunya dari Bu Evelyn gitu. Malah produknya itu bisa ditingkatkan terus-menerus gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat produknya itu semakin bagus dan ini terbukti kan bahwa ternyata uh, penjualan yang didapat oleh Bu Junior itu kebanyakan dari referensi-referensi orang karena produknya dirasakan bagus gitu. Nah, dan uh, sembari menanti pertanyaan, mungkin kita dari tim koperasi juga izin ya untuk sedikit memberikan pemaparan kepada Bapak Ibu semua ya tentang maaf itu mohon maaf. Oke. Untuk sedikit gambaran kepada Bapak Ibu semua ya bahwa mengapa kita kali ini sangat antusias sekali ketika kita lihat Bu Junior sama Bu Evelyn itu berkolaborasi dan akhirnya kita mengadakan webinar pada kali ini gitu. Karena memang tujuan dari kita salah satunya Koperasi Maju dan Grup Maju adalah gimana bisa jadi wadah untuk orang-orang untuk bisa tumbuh bareng gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang untuk tujuannya untuk mempertemuan anggota. Akhirnya potensi-potensi anggota ini berkembang bersama-sama. Dan contoh salah satu yang terbukti sekarang ini adalah Bu Junior sama Bu Evelyn. Ya, mulai dari sama-sama nol, ya, akhirnya produk Ibu Junior juga bisa semakin bagus dan mulai juga diterima dengan banyak orang. Bu Evelyn juga akhirnya juga bisa terus inovasi bisnis terus menerus. Nah, ini kita sedikit memberikan gambaran nih kepada Bapak Ibu semua bahwa di wadah kita bersama di Koperasi Maju ini tidak hanya Bu Junior sama Bu Evelyn aja nih yang berkolaborasi. Sudah banyak sebenarnya
anggota-anggota sudah mulai melakukan kolaborasi bersama. Dan ini kita memberikan beberapa contoh-contoh ya, yang sudah mulai kelihatan kejadiannya. Walaupun mungkin kita belum ekspos besar-besaran, tapi ini adalah mulai ada pergerakan. Contohnya salah satunya adalah Koperasi Maju ini ada kolaborasi dengan salah satu anggota, ya. Kebetulan beliau adalah usaha kontraktor, ya. Akhirnya kita lihat dari pengalaman dari yang dia tangkap dari beberapa orang, banyak orang yang pengen renovasi usaha gitu. Tapi renovasi usaha itu kan gak mudah. Kadang harus bisa tahu renovnya gimana segala macamnya, dan kadang kala itu juga butuh modal gitu kan untuk renovnya. Akhirnya disinilah terjadi kolaborasi, ya ini dari salah satu anggota propose kepada koperasi, akhirnya kita sama-sama buat satu produk, ya pinjaman renovasi maju. Ini tidak hanya untuk promosi, tapi untuk memberikan Bapak Ibu semua untuk gambaran bahwa ini bisa dengan bergabung di wadah bersama kita ini bisa jadi kesempatan kita untuk sama-sama kembangkan potensi bisnis masing-masing dengan berbarengan gini. Nah, oke. Dan ini sedikit cerita juga nih, ya ini kita sempat ada bertemu dengan anggota ya, dia itu ternyata memiliki produk seperti produk-produk kosmetik yang dia buat sendiri, homemade gitu, dan ternyata sudah banyak sekali customer yang ada gitu. Saat ini dia sedang berpikir untuk gimana ya dia itu mau menaikkan skala usahanya, tapi dia harus mempersiapkan perizinan. Dan akhirnya kita pertemukan dengan anggota yang juga saat ini dia sedang mempersiapkan untuk perizinan, dan salah satu yang dibutuhkan yaitu rumah produksi bersama. Dan ini akhirnya kita adakan pertemuan ya dengan anggota untuk gimana nih sama-sama mempersiapkan untuk kolaborasinya. Saat ini mereka sedang siapin wacananya gimana agar rumah produksi bersama ini bisa bersama-sama bisa digulirkan gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa gambaran ya, contoh-contoh ya untuk bisa diberikan kepada Bapak Ibu semua bahwa untuk bisa sama-sama mengembangkan usaha dengan bareng yang lain. Dan tadi kita bisa lihat juga ya, asik ya antara Bu Junia sama Bu Evelyn ya. Kayaknya nyantai tapi bisa saling terbuka. Nih, bisa gak buat gini? Bisa gak buat begitu? Lama-lama akhirnya lama-lama bisa menemukan inovasi-inovasi gitu. Nah, dan mungkin dari Bu Evelyn sama Bu Junior, apakah ada pesan-pesan apa kepada para peserta webinar tentang gimana sih berkolaborasi gitu ya sesama pelaku usaha gitu, sehingga bisa sama-sama bisa tumbuh bareng gitu. Oke, mungkin silakan. Mungkin saya minta Bu Evelyn dulu nih. Nah, Bu Evelyn, gimana Bu? Ya kalau saya sih ya nomor satu tuh kejujuran. Kita mesti jujur terhadap apapun yang kita lakukan. Ini bukan menggurui, cuma saya bilang kalau kita mau berkolaborasi, saya juga nggak sengaja sih ya sama Bu Yunia itu ternyata cocok gitu loh. Saya punya penyintas autoimun, membutuhkan sesuatu barang yang memang perlu untuk autoimun. Ya, Bu Yun ada, cuma ya saya kan koreksi-koreksi sedikit, jadi kita terbuka lah. Jadi bener sepakat itu kita jangan dia begini terus kita ganti ke tempat lain mau cari lagi, itu jangan. Kita tujuan kita sama-sama ya. Saya juga jalan mengalir begitu saja sih ya, coba-coba aja deh sendiri, dan saya mau berkolaborasi sama saya juga boleh, apa yang mau bisa saya bantu gitu. Ya Bu Yun, saya juga sama gitu loh. Kita tujuannya kan pokoknya kita nggak merugikan orang, itu satu ya. Jadi apapun ya saya juga nggak ngerti ya, karena saya juga ada rada-rada gaptek. Kalau saya sih ya memang apa dulu yang kita mau kerjakan, apa dulu yang kita senengin. Saya senangnya masak, saya senangnya berinovasi. Ya bahan baku ya tetap dari Bu Yun. Ya karena kita memang dari awal, betul-betul dari awal gitu. Saya jadi tiap kali seneng, oh ini jadi gini ya gitu. Kalau udah rusak ya, saya pernah sekali juga jadi sagu semua ya, saya nggak berani kasih lihat. Yang bagus, yang berhasil kita kasih lihat. Itu aja sih ya. Buat teman-teman sekalian ya, percaya dah, kita nomor satu kejujuran aja. Kalau sudah jujur, kalau kita udah bisa jujur pada diri kita sendiri ya itu lebih baik lah. Jadi kita bisa awet. Jangan bagaimana mau maju sendirian ya susah. Kalau kita berkolaborasi kita bersama-sama gitu loh, bareng-bareng, namanya juga berkolaborasi ya. Kalau maksudnya kan independen kan ya gitu, apa-apalah. Kita sekarang udah di Koperasi Maju, nanti kita bisa sama-sama
mau apa gitu sama Buyun, mau apa sama saya, ya saya cuma pengolah aja, mengolah yang udah jadi. Nah kalau Buyun kan memang bahan bakunya, bahan itu betul-betul saya akuin, bahan baku sagu itu saya kemana-mana makan juga kue juga ongol-ongol, bikin dari sagu agar, bikin dari sagu sama gula aren. Ya susah, orang autoimun lebih gampang yang orang normal ya, yang sehat tapi yang sehat nggak mau sakit ya minum makan ini gitu, makan mie sagu. Kalau terigu sih udah jangan ditanya. Terigu itu ada dua. Kenapa orang bikin ketagihan? Itu ada dua zat yang memang membuat, satu buat ketagihan, yang satu yang bikin melilit perut. Hmm. Ya. Wah, wah, makasih Bu Evelyn sambil memberikan tips-tips juga nih tentang kesehatan ya. Saya Oke. mau sehat kok. Hmm. Saya nggak mau tuanya nanti sakit-sakitan di tempat tidur gitu, nyusahin yang lain nggak. Wah, luar Nah, biasa. Oke, dari mulut ya. selanjutnya mungkin dari Cijuniar. Silakan Cijuniar. Yang pertama sih kita mesti tetapin dulu ya value-nya bisnis kita itu apa gitu loh. Kalau cuma sekedar profit, kayaknya Sagumi udah tutup udah lama sih. Karena kita udah bertahun-tahun Bu nggak digaji gitu. Kalau Iya betul orientasinya betul. profit gitu ya. Makanya kita pikirkan value-nya ini apa ya? Ya kita edukasi sagu gitu loh. Sagu edukasi dalam bentuk tepung kayaknya fail gitu ya. Ayo kita coba develop produk yang lain. Intinya sih gitu. Jadi ada satu value yang membuat kita tetap bertahan gitu. Kalau ini gagal, ini kenapa? Karena coba lagi cari jalan yang lain. Nah, ujung-ujungnya ya nanti akan profit gitu. Jadi profit itu adalah orientasi yang kesekian Hmm. gitu. Intinya sih Oke. gitu sih. Jadi tetapkan value dulu nih. Jadi kalau misalkan kita udah edukasi sagu, target marketnya ya 50-50, bisa terima, bisa juga enggak, tapi at least kan dia udah punya knowledge gitu loh tentang sagu. Intinya itu. Hmm, 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 hmm. Oke. Oke, sekali lagi sejauh ini sudah cukup udah semua pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab ya untuk yang dari para peserta. Oke, silakan kalau Bapak Ibu yang pengen langsung raisen langsung tanya langsung juga bisa ya, gitu ya. Oke. Ya, Nah, ini ada kayaknya hmm? ini Ibu Suci Ramadhani bukan? Oh, Mungkin bisa di-share, Ibu Suci ini juga punya pengalaman menarik. Jadi beliau ibu rumah tangga biasa, juga cuma punya concern terhadap sagu gitu. Akhirnya tertarik untuk ya motivasi beliau itu adalah cuma untuk memberikan value untuk sagu, memotivasi istilahnya mengenalkan lah sagu ke lingkungan terdekat gitu. Akhirnya sekarang itu menjadi bisnis gitu. hmm. Silakan Bu Uci. Oh, Bu Suci Ya, bisa. Bu Suci yang sepertinya tertarik juga dengan resepnya Bu Evelyn. Oh iya, tadi ada yang sampaikan mau minta resep mie sagu dari Bu Betul, Evelyn. Oh, betul, oke. betul, betul. Saya coba lihat ya Bu Suci. Ini oke. Mungkin saya untuk bukan as to unmute. Oke, bentar. Nah, Bu Suci Suci ini Ramadan. juga waktu itu sempat kontak ya dengan mahasiswa S2 yang di Jepang, yang kebetulan kan mahasiswa Jepangnya hubungi Bu Suci, sempat istilahnya interview juga. Nah, setelah itu baru berkenalan dengan Sagumi yang dari Bangka gitu. Oh, oke. Nah, jadi seperti itulah komunikasi kami dengan para reseller gitu. Oh, Bu Suci salah satu reseller juga ya Bu ya? Bogor, Oh, oke. Oh, reseller Bogor. Bogor. Oh, oke. Sepertinya Bu Suci belum ada Ya, mohon maaf, Oh, oke, oke. Mas Hendrik, saya sambil menyusuin soalnya Oh, oke, 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 oke. lagi ada bayi. Iya, Iya, ya. tadi saya dengarnya dari jauh soalnya. Terima kasih Cijun, saya dapat link untuk acara ini dari Cijun. Senang banget bisa berpartisipasi di acara webinar ini. Betul banget, awalnya iseng-iseng sih. Iseng-iseng. Kebetulan waktu itu anakku itu di usia 9 bulan, kata dokter tuh hampir obesitas. Jadi kebetulan dia juga pas 1 tahun itu mau coba-coba mie, kan kita nggak mau kasih, kita cobain sagu mie blok itu. Nah, ternyata jadi stabil berat badannya. Jadi stabil berat badannya, ya udah walaupun nggak continue, tapi jadi maksudnya aman ya untuk bayi, dan dia pun doyan gitu. Jadi anak-anak
makan sago mie blok, yang satu ditaburin sama keju doang, yang satu beneran makan sagunya aja. Nah udah gitu gabung jadi reseller ya. Tujuan utamanya sih bukan untuk cari profit sih awal-awalnya itu, karena lebih kepada mengganti stok mie terigu yang sebelumnya dikonsumsi menjadi mie sagu. Awalnya jadi untuk konsumsi sendiri, lalu memperkenalkan ke teman-teman. Ini loh ada mie gluten. Ternyata responnya bagus banget. Akhirnya saya buka di marketplace juga. Dan alhamdulillah sekarang udah dapet logo Star. Senang banget. Jadi semakin banyak peminatnya ya, walaupun sekarang sih saya nggak mikirin profitnya seperti apa, tapi jadi banyak di media sosial itu banyak yang bertanya keuntungannya apa gitu. Kan banyak disebutkan ini bisa dikonsumsi untuk autoimun, untuk diabetes, untuk yang punya GERD, kemudian juga yang diet rendah gula gitu. Itu tuh jadi banyak yang hampir setiap hari di medsos itu pada nanya, cobain dulu. Boleh nggak minta alamatnya? Nanti nyobain, lama-lama jadi jadi konsumen juga gitu. Nah, berangkat dari situ belum 1 tahun sih semakin rame yang konsumsi juga gitu. Makasih. Wah, terima kasih Bu Suci. Wah, udah sempat-sempatinnya sambil beraktivitas. Maaf loh Bu Uci. Waduh. Oke. Dan menarik ya tadi ya Bapak Ibu semua bahwa ternyata tadi Bu Junia juga sampaikan ya bahwa ada untuk jalani bisnis itu butuh ada value-nya gitu ya. Ada satu motivasi dasarnya gitu. Jadi profitnya itu sebenarnya adalah dampak efek samping dari berjalannya bisnis itu dengan baik gitu. Dan itu terbukti dari pengalaman Ci Junior ya. Dari Ci Junior sendiri akhirnya hanya bertujuan untuk memperkenalkan sagu, manfaat sagu, dan membuat produk-produk yang agar sagu itu bisa diterima oleh masyarakat, yang akhirnya bertemu dengan banyak mitra-mitra ya. Salah satunya yang kita buktinya bisa kelihatan Bu Evelyn gitu kan, dan juga tadi bisa kedengaran Bu Suci tadi juga yang akhirnya jadi reseller. Yang uniknya kan adalah banyak orang ngomong tentang bisnis penjualan semacam, tapi terbukti kok ternyata fokus pada kekuatan ya tadi ya Bu Junia tadi sampai pesankan, kekuatannya itu adalah gimana menaikkan brandingnya, gimana riset produknya agar produknya bagus gitu ya, dan libatkan dengan orang-orang gitu. Akhirnya secara penjualan pun unik kan tadi dari pengalaman Bu Suci tadi kan, malah reseller itu gak mikir, kebanyakan kalau reseller kan tanya cuannya berapa semacamnya. Betul. Yang ada adalah oh ini bagus nih, ya udah dijual gitu. Tahu-taunya memang memberikan hasil gitu. Ya. Nah, ini satu contoh-contoh yang sangat menarik tentang mungkin tidak seperti pada umumnya cara berpikir bisnis, tapi ini cara berpikir bisnis yang unik tapi terbukti jalan gitu. Dan itu pun jalannya juga sangat enjoy ya Ci Junior ya. Oke. Nah, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini bisa dibantu Bu Evelyn nih ya pertanyaannya. Ini dari Pak Teddy. Biasa makan mie tepung, besok paginya suka panas perut. Apa mie sagu ini bisa mengobati masalah pencernaan? Betul. Kalau makan mie sakit perut itu kan berarti glutennya melilit di ususnya, ya, di pencernaannya. Kalau kita makan mie sagu, ya itu nggak ada yang itu lagi, aman-aman saja. Oke. Nah, ini menariknya ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, kita padahalnya mau bahas tentang kolaborasi, ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan kesehatan, dan mungkin saya minta bantuan Bu Evelyn nih. Ya, sagu itu bagaimana baiknya nggak ya untuk sakit? Oh, mungkin maksudnya gini, sagu itu bagaimana baik nggak untuk? Oh, sagu itu baik nggak untuk sakit diabetes? Ya. Dan kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah sagu bisa sebagai makanan substitusi pengganti beras? Ya, mungkin pertanyaan keduanya mungkin Ci Junior juga bisa bantu jawab juga nanti. Silakan Bu Evelyn. Iya. Sebetulnya diabetes itu kan
berarti nggak boleh makan nasi ya. Nah, nasi itu kan glikemiknya tinggi sekali, 85 sampai 90. Ya, kalau di beras merah pun masih ada sekitar 45 sampai 50-an. Nah, yang paling bagus ya memang kalau bisa tahan seperti saya ini makannya sagu, ya makan nasi cuma 1 kali, itu pun kadang-kadang lewat kalau nggak males masak ya mie lagi. Sampai saat ini saya nggak ada diabetes, udah umur 78 nggak ada diabetes. Hmm. Apa yang kita makan, ya yang kita masuk itu yang banyak membawa penyakit. Maka pilah-pilah kita ini sagu itu bagus sekali buat diabetes, buat apa bagus. Mm-mm. Oke. Nah, pertanyaan keduanya tentang sagu bisa sebagai makanan substitusi pengganti beras. Apakah bisa? Oh, bisa. Ya. Bisa, sagu biasa aja kan saya tanya-tanya. Kayak biasa papeda itu kan sagu. Lem kalau anak-anak bilang itu mami makan lem. Ya kita pikir launya ikan. Ya jangan, tapi jangan makan sagu terus cabenya banyak ya, pedes gitu ya bisa sakit perut juga. Gitu. Jadi kita makan sagu ya biasa-biasa aja kasih cabai sedikit-sedikit ya boleh gitu loh. Enak, saya sering makan sagu aja. Orang Papua itu makannya apa sih? Jarang makan beras, makan sagu, nggak ada yang sakit diabetes. Mm. Tanya Bu Yun yang udah ke Papua berkali-kali, nggak ada. Ya, Saya ke Papua juga, saya lihat orang gemuk-gemuk tuh nggak ada, kelihatannya sehat-sehat aja. Makanya sagu, ya saya ikut beli. Bawa pulang ke Jakarta 5 kilo loh. Karena saya juga doyan. Belajar bikin masaknya caranya gimana, saya belajar di Papua. Oke. Nah, mungkin oke. Ci Junior ada tambahan? Oke, mungkin nanti saya jawabnya secara data ya, biar Pak siapa Pak Banda ya tadi yang kontak ya. Iya. Oke, kenapa sagu itu bagus buat diabetes? Itu mungkin saya bisa share dari data ini, Pak. Udah terlihat jelas ya, Pak? Belum sih, sudah full screen, udah. Udah ya. Nah, Ah, oke. Nah, kita bisa lihat bahwa glycemic index ya, itu sagu itu lebih rendah daripada beras gitu ya. Bisa lihat beras putih GI-nya tinggi sekali 89. Sebentar saya pakai ini aja pointer supaya lebih jelas. Nah, sementara sagu itu hampir setengahnya gitu loh. Glycemic index itu adalah perubahan dari pati ke gula. Kalau misalkan dia rendah, artinya itu nggak mengganggu kerja insulin. Jadi konversi dari pati ke gula itu pelan sekali, gitu loh Pak. Jadi itu sebabnya bahwa karena GI-nya rendah, akhirnya itu bagus buat orang yang diabetes sehingga dia tidak mengganggu kerjanya insulin. Itu sebabnya kenapa sagu itu bagus buat orang diabetes gitu. Nah, masalah perut yang panas tadi itu bisa saya jelaskan dengan yang tadi scientificnya itu karena dia resistance starch-nya itu tinggi Pak. Jadi resistance starch itu maksudnya karena pati itu kan molekul ini agak sedikit ilmiah ya Pak ya. Jadi dia itu partikelnya itu agak sedikit besar sehingga dia tidak lewat di usus. Nah, karena dia tertinggal di dalam saluran pencernaan, itu dia menjadi makanan bakteri yang baik gitu loh Pak. Jadi bakteri itu justru tumbuh subur di sana gitu loh. Nah, kita bisa lihat bahwa sagu itu resistance starch-nya itu jauh lebih tinggi daripada beras gitu loh Pak. Jadi yang kita rasakan kan perut panas atau perut adem atau asam lambung naik itu sebenarnya ada faktor-faktor ilmiahnya yang selama ini yang tidak terinformasikan secara baik gitu. Itu sebabnya saya salut dengan leluhur kita ya, nenek moyang kita sebenarnya udah mewariskan sih makanan yang cocok buat kita, sagu. Cuma karena strategi pangan nasional yang salah selama ini gitu ya, kita lebih menghargai produk impor, ya kita tahu sendiri lah ya, berarti ada apa ya di dalamnya ya. Akhirnya sagu terpinggirkan gitu. Jadi kenapa saya bicara sagu itu adalah ironi karena itu sebenarnya kita itu udah dikaruniai alam Indonesia dengan hutan sagu yang begitu hebat gitu ya nutrisinya, tapi kok kita nggak melihat harta karun tersebut. Intinya gitu. Kita justru mengagung-agungkan makanan impor sebenarnya nggak bagus buat badan kita gitu. Seperti itu sih Pak yang bisa saya jelaskan secara ilmiah. Oh, maaf, tadi lupa. Ternyata masih mute. Oke, terima kasih kepada Ci Junior nih sudah menjelaskan kembali ya tentang manfaat dari sagu ya. Jadi ini memang menarik ya. Banyak yang minta kontak Ci Junior sama Bu Evelyn. Nanti kita akan bantu koordinasikan untuk hal ini ya. Dan eh,
berhubung ini waktu kita sudah hampir dekat ya, mungkin sebelum kita nanti akan masuk sesi foto bersama, ada sedikit pengumuman. Mungkin dari Bu Evelyn maupun Ci Junior, apakah ada pesan penutup untuk para peserta kita? Oh ya, terima kasih banyak aja. Terima kasih sudah diizinkan, Wah, sudah diizinkan bertemu di dalam Zoom ini. oke. Mungkin kalau Ci Junior, apakah ada sesuatu poin-poin yang bisa di take away untuk para peserta nih? Ya, intinya ya kita harus mulai memilih lah ya makanan apa yang bagus buat badan kita. Saya sih salut banget sama Bu Evelyn yang sudah memiliki alarm. Makanan yang mana yang baik, makanan mana sudah bisa langsung ada alarmnya gitu. Sementara buat kita ya kita harus memilih. Ini manfaat buat badan kita ini apa gitu loh. Ya toh. Intinya sih gitu sih. Thank you juga buat Koperasi Maju yang sudah memberikan kesempatan kami untuk sharing tentang sagu. Wah, sama-sama Ci Junior. Dan memang Siapa? dari kita setelah kita dengar sekali, penting sekali ya tentang bisnis itu memiliki satu misi ya. Yang misi gimana bisa memberikan manfaat kepada orang-orang ya, sehingga punya nilai-nilai yang sangat jelas ya, sehingga itu bisa jadi modal untuk berkolaborasi. Dan di samping itu juga memiliki diferensiasi yang jelas ya. Itu karena gue bilang pengalaman Bu Junior kan masuk ke dunia produk pertepungan yang dimana sudah banyak sekali pemain-pemain besar, tapi tetap bisa berkelit dan tetap bisa bertumbuh dengan produk ini gitu. Dan kemudian untuk berkolaborasi penting sekali punya kesamaan nilai. Ya, kesamaan nilai. Karena gue bilang kalau Bapak Ibu semua bisa dengar ya tadi percakapan antara Bu Junior sama Bu Evelyn tentang ada begini, ada itu. Tidak pernah ngomong tentang langsung ngomong tentang profitnya segala macamnya, tapi lebih ngomong kita bisa buat ini loh, kayaknya ini bagus deh gitu. Nah, disitulah yang kita lihat semangat berkolaborasi itu kita bisa contoh dari Ci Junior sama Bu Evelyn gitu. Dan kita memang dari Koperasi Maju juga sangat antusias kepada anggota-anggota yang juga memiliki semangat kolaborasi yang sama. Oke, mungkin sebelum kita nanti masuk ke sesi foto bersama ya, kami dari tim koperasi juga izin untuk sedikit informasikan kepada anggota ya, bahwa kegiatan-kegiatan koperasi berikutnya gitu ya. Ini saya izin share screen gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita seperti hari ini ya, kita ada webinar grup maju ya. Dan pada bulan Juni kita akan mengundang adalah salah satu pembicara yaitu Bapak Guido ya. Beliau itu adalah pemilik bisnis ya di bisnis consulting. Kliennya beliau itu sudah perusahaan-perusahaan yang multinasional maupun luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita ada komunikasi dengan beliau dan beliau akan angkat tentang banyak nih ngomong tentang gimana bisnis itu sukses. Tapi ketika bisnis itu mengalami ketidakpastian, sering kalinya itu banyak kejadian seperti gagal segala macamnya. Terutama saat pandemi itu banyak sekali bisnis yang gagal. Nah, dibanding berbicara tentang gimana kita bisnis sukses, tapi sebenarnya yang lebih penting itu gimana bisnis itu kita tuh siap gagal. Pak Guido itu akan berbagi tentang pengalaman dia sendiri ketika dia berhadapan dengan tantangan bisnis, ketika rencana bisnis itu tidak sesuai dengan rencana ataupun terjadi gagal bisnis berdasarkan pengalaman beliau. Ya, ini akan diadakan pada tanggal 25 Juni 2002 ya, jam 10 sampai jam 12 via Zoom gitu ya. Bapak Ibu itu bisa daftar ya. Ini adalah linknya. Mungkin nanti panitia bisa share link pendaftarannya ya di chat maupun di grup. Nanti bisa mulai daftarkan diri. Oke. Nah, kemudian kita informasikan juga kegiatan pada bulan Juli ya. Kita sudah mempersiapkan pembicara-pembicara berikutnya nih. Yaitu ini ada namanya Pak Ricky Kurnia Chandra ya. Beliau itu co-founder dari Sunscript. Dia memiliki produk membuat kale ya, tapi tujuannya itu gimana produk tersebut dia bisa membuat makanan sayuran yang bisa diterima oleh anak-anak. Karena tujuan dia adalah gimana nanti anak-anak itu tidak alergi dengan makanan sayur, tapi malah senang dengan sayuran. Nah, dan Pak Ricky ini dia akan bercerita tentang pengalaman dia merintis usaha ya. Karena dia mulai dari karyawan, yang dia mulainya itu dari 2017, yang bermula dari hanya 3 karyawan, sekarang usaha dia sudah mempekerjakan 60 karyawan. Dan produk dia tuh sudah mulai menyebar ke tidak hanya
dia pusatnya ada di Bogor, tapi sudah menyebar ke beberapa daerah. Ya, dia akan berbagi tentang pengalaman dia gimana mengembangkan bisnis, yang gimana baru dari 3 karyawan, akhirnya sekarang memiliki usaha dengan skala 60 karyawan, gitu. Oke, ini adalah informasi-informasi dari webinar ya, bulan Juni sama Juli. Ya, untuk link pendaftaran nanti Bapak Ibu bisa daftar di chat ya. Nanti teman-teman panitia tolong dibantu. Dan kemudian juga nanti mungkin di WhatsApp grup peserta ya. Dan sedikit kami informasikan nih, di koperasi juga kita ada kegiatan kelas pendampingan ya. Mungkin Bapak Ibu semua udah tahu bahwa kita ada kegiatan kelas pendampingan seperti NIB, pengurusan PIRT dan segala macamnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ikut kelas pendampingan. Ini untuk anggota koperasi ya. Ini memang terbatas untuk anggota koperasi dulu. Dan nanti untuk Bapak Ibu anggota koperasi yang ingin daftarkan diri ya, itu bisa langsung hubungi ke anggota petugas koperasi yang Bapak Ibu kenal, atau bisa ke nomor yang tercantum di sini. Oke, itu adalah sedikit intermezzo dari tim koperasi gitu. Oke, dan sebelum penutup ya, kita minta izin untuk kita bisa foto bersama untuk mengenang momen-momen ini. Silakan kepada Bapak Ibu semua, bisa kita bisa open cam ya, untuk kita sama-sama foto bersama. Silahkan mungkin tim koperasi bantu diarahkan, Wilson atau siapa? Ya, saya. Bentar ya. Ayo Bapak Ibu, kameranya diaktifkan biar bisa difoto bersama. Kita ada 3 slide. Kita slide pertama dulu ya. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua, tetap tersenyum ya Bapak Ibu ya, karena kita tidak tahu Bapak Ibu ada di slide yang keberapa. Yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan terima kasih kepada Bu Junia sama Bu Evelyn ya. Dari webinar ini kelihatan sekali banyak peserta yang antusias minta kontak Bu Junior, Bu Evelyn. Ini menunjukkan bahwa sharing hari ini itu sangat bermanfaat. Kami dari tim Koperasi Maju sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Si Junior sama Bu Evelyn yang sudah menyiapkan waktu, meluangkan waktu berbagi cerita kepada kita gitu. Dan untuk Bapak Ibu semua ingat ya, kita ada webinar ya, untuk berikutnya nanti informasi akan kita sampaikan. Dan kepada Bapak Ibu yang belum bergabung menjadi keluarga dari Koperasi Maju, coba kontak Ibu. Bila nanti Ibu berminat, nanti kita bisa bincang seperti yang tadi Bu Junia sama Bu Evelyn tadi sampaikan, kita agar bersama, sehingga usaha Bapak Ibu bisa berkembang, juga bisa memberikan manfaat kepada customer-customer di Bapak Ibu semua. Oke. Sekali agar semua yang kita pelajari hari ini, yang kita dapat dari Bu Junia sama Bu Evelyn, ini bisa memberikan berkah bagi Bu Junia, Bu Evelyn, maupun kita semua. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Junior, Bu Evelyn. Ya, hari ini sudah share, banyak sekali yang di-share gitu ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua ya, sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan, dan nanti untuk Bapak Ibu yang tadi ada minta kontak Bu Junior sama Bu Evelyn, nanti kita akan bantu untuk komunikasikannya gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kali ini. Terima kasih juga. Thank you. Terima kasih Ci Junior. Ya. Terima kasih Bu Evelyn. Thank you ya Hendrik. Jadi Sama-sama. belajar. Kita yang belajar, Bu. Sama-sama. Ya, aku kan gaptek. Izin live ya. Silakan. Iya, aku jawab ya.